Kita tidak mengetahui apakah sholat kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Tapi yang pasti, kita dapat merasakan apakah sholat kita tersebut diterima oleh Allah. Karena mengetahui dan juga merasakan ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, apakah indikator utamanya? Indikator utamanya itu terdapat pada Quran surah 29 ayat 45. Apa yang Allah katakan di sini? Bahwasanya sholat kita itu harusnya dapat mencegah kita dari yang namanya perbuatan keji dan juga mungkar. Nah, tapi masalahnya, kenapa ada orang yang sholat tapi tidak terjaga daripada perbuatan keji dan juga mungkar? Mari kita lanjutkan kembali ayat ini. Wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Itulah kenapa jika ada seseorang yang sholat, tapi yang hadir di situ hanyalah jasadnya, hanya raganya, tapi jiwanya tidak ikut hadir, disitulah jiwa dan raganya tidak terpelihara dari perbuatan keji dan juga mungkar. Karena pada dasarnya, sholat yang biasa kita kerjakan itu terdiri daripada dua dimensi yang dikerjakan dalam sekali jalan. Yang pertama adalah dimensi syariat, dan yang kedua adalah dimensi batin. Dimensi syariat adalah dimensi yang seharusnya kita semua sudah sangat familiar di sini. Karena dimensi ini berbicara soal rukun. Sementara dimensi batin ini adalah dimensi yang dimana selama ini mungkin kita masih awam. Karena dimensi ini berbicaranya itu mengenai kiblat hati. Nah, pertanyaannya sekarang, mengingat Allah itu ada di sini atau di sini? Di sini kan? Bukan di sini. Yang di sini itu hanya melafazkan saja. Tertanamnya di sini. Maka dari itu, ketika kita ingin mendapatkan reward dari Allah berupa kekhusyukan dalam sholat kita harus mengintegrasikan keduanya. Bisa tidak kita mendapatkan khusyuk daripada syariat kita saja? Jawabannya bisa. Hanya saja, karena syariat ini bersifat eksternal, maka kekhusyukan itu tidaklah abadi. Dia bisa naik turun, tergantung situasi. Karena memang ya, konsekuensi daripada sholat yang tidak melibatkan batin, itu adalah satu, iman yang naik turun. Kalau realitasnya bagus, dia percaya kalau Allah itu menyayanginya. Tapi kalau realitasnya sedang tidak bagus menurut ekspektasinya dia, maka dia berpikir bahwasanya Allah sedang menghukumnya. Yang kedua, adanya jurang antara ibadah dengan kehidupannya. Banyak kan kita jumpai orang-orang yang ibadahnya itu sangat taat sekali, namun dalam kesehariannya mereka tidak pernah mengalirkan rasa welas asih kepada sesamanya. Lalu yang ketiga, hidup tanpa kesadaran. Hidup tanpa kesadaran ini gimana sih maksudnya? Hidup tanpa kesadaran artinya hidup yang dibimbing oleh ambisinya, bukan melalui intuisi yang dialirkan oleh Allah ke dalam kolbunya. Maka sekarang, pekerjaan utama kita itu bukan hanya menyempurnakan syariatnya saja, tapi juga kenalan sama Allah. Gimana caranya? Saya sudah sering kok bahas terkait hal ini. Bahkan saya baru saja bahas di video sebelum ini. Jadi coba cek aja ke sana. Dan nanti, ketika kita sudah bisa mengintegrasikan kedua dimensi ini, disitulah pada akhirnya kita baru bisa merasakan bagaimana sholat itu mengubah dan juga memperbaiki hidup kita. Dan di sini saya nggak hanya sekedar bicara besok lebih baik ya, tapi bahkan dari perpindahan sholat ke sholat ini pun kita akan merasakan peningkatannya. Mulai daripada hidup yang lebih khusyuk, hidup yang lebih bertakwa, hidup yang lebih mencerminkan akhlak Allah, sifat-sifat Allah, dan juga hidup yang terjaga dari nafsu rendah.